Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, anak-anakku sekalian. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, sahabat. Kali ini kita akan membahas tentang pencatatan ke dalam jurnal umum. Nah, pada pertemuan yang lalu, kita masih membahas mengenai persamaan dasar akuntansi. Apa itu jurnal umum? Jurnal umum didefinisikan adalah sebagai jurnal yang dipergunakan untuk melakukan pencatatan bagi segala jenis bukti transaksi keuangan yang muncul akibat terjadinya berbagai transaksi keuangan perusahaan dalam suatu periode tertentu. Nah, sekarang kita akan membedakan antara persamaan dasar dengan jurnal umum. Di pertemuan pertama saya mengatakan bahwa persamaan dasar itu bukan bagian dari siklus akuntansi, tapi persamaan dasar adalah cara atau metode untuk bisa lebih memahami bagaimana proses pencatatan jurnal umum. Nah, sekarang kita lihat perbedaannya. Di dalam persamaan dasar akuntansi, kita mengenal rumusnya yaitu harta sama dengan utang plus modal. Harta terbagi menjadi dua, harta lancar dan harta tetap. Pencatatan modal di dalam persamaan dasar kita kenal dengan transaksi modal, pendapatan, beban, maupun prive. Nah, jadi di dalam persamaan dasar hanya ada 3 transaksi, yaitu harta, utang, dan modal. Sementara kalau di dalam jurnal umum, transaksinya adalah atau akunnya adalah harta, utang, modal, pendapatan, beban, dan prive. Pada persamaan dasar akuntansi, modal ini dipengaruhi oleh 3 transaksi, yaitu pendapatan, beban, dan prive. Tetapi di dalam jurnal umum, akun pendapatan, akun beban, dan akun prive berdiri sendiri, tidak lagi mempengaruhi modal. Sekarang kita lihat contohnya. Sebelum kita membahas bagaimana cara mencatat transaksi ke dalam jurnal umum, mari kita perhatikan rumus dari jurnal umum. Yang kita pahami pada persamaan dasar hanya bermain, yaitu yang kita ketahui pada persamaan dasar, aturan mainnya adalah bertambah dan berkurang. Nah, untuk itu bertambah dan berkurangnya itu digunakan di dalam rumus jurnal umum. Contoh, jenis akun aktiva. Jika dia bertambah, maka posisinya di debit dan berkurang posisinya di kredit. Saldo normal aktiva atau harta adalah di debit. Kewajiban atau utang jika bertambah posisinya di kredit, jika berkurang posisinya di debit, dan saldo normalnya di kredit, dan seterusnya. Baik, sekarang kita lihat contohnya. Pada tanggal 1 Februari 2018, Pak Joko menyetorkan uangnya sebesar 50 juta sebagai modal awal PT Fintech.
Maka analisa transaksinya adalah adanya penyetoran kas pribadi, maka akan mengakibatkan kas perusahaan bertambah, dan selain itu modal perusahaan juga bertambah. Maka kalau kita buatkan persamaan dasarnya, kasnya bertambah, modalnya bertambah. Di keterangan adalah modal awal. Maka di dalam persamaan dasar itu, karena rumusnya adalah harta sama dengan utang plus modal atau kiri harus sama dengan kanan, maka sesuai dengan rumusnya inilah pencatatan pada persamaan dasar akuntansi. Lalu bagaimana kalau kita catat pada jurnal umum? Nah, sekarang yang pertama adalah kalian harus bisa membedakan bentuk dari persamaan dasar dengan jurnal umum. Nah, ini adalah bentuk dari jurnal umum. Kolom pertama tanggal, kolom kedua akun, kolom ketiga referensi atau nomor akun, yang keempat adalah debit, yang kelima adalah kredit. Di dalam persamaan dasar harta sama dengan utang plus modal atau kiri sama dengan kanan, maka di dalam jurnal umum debit harus sama dengan kredit. Maka atas transaksi tanggal 1 itu mengakibatkan kasnya bertambah. Tadi sesuai dengan rumus jurnal umumnya, kalau harta bertambah itu posisinya di debit. Kalau modal bertambah itu posisinya di kredit. Nah, maka secara otomatis penjumlahannya debit sama dengan kredit. Yang kedua aturan mainnya adalah yang dicatat itu adalah yang di debit dulu, baru di bawahnya yang posisinya di kredit. Ingat ya, nggak boleh modal dan kas. Kenapa? Karena modal itu posisinya di kredit, kas itu posisinya di debit. Jadi yang benar adalah kas dan modal, di mana kas bertambah di debit, modal bertambah di kredit. Itu yang kedua. Yang ketiga, aturan mainnya di sini kita bisa membedakan kenapa posisi modal itu lebih menjorok ke dalam. Nah, ini adalah fungsinya untuk membedakan mana posisi debit dan mana posisi kredit. Oke, contoh berikutnya. Tanggal 5 menerima pelanggan baru untuk servis komputer sebesar 1.500.000. Baru dibayar uang tunai sebesar 1 juta. Sisanya sebagai piutang. Nah, kalau kita analisa transaksinya, adanya penerimaan dari servis komputer sebesar 1.500.000, maka baru dibayar 1 juta, analisanya adalah kasnya bertambah 1 juta, ya, karena baru dibayar 1 juta, kita menerima uangnya baru 1 juta. Yang 500 apa? Yang 500 itu piutang, maka piutangnya juga bertambah. 1 juta ditambah 500, itulah hasil dari pekerjaan, maka kita mendapatkan pendapatan. Dicatat pada kolom modal. Keterangannya adalah pendapatan. Karena adanya pendapatan di dalam persamaan dasar akuntansi akan mempengaruhi modal. Lalu bagaimana ketika kita mencatatnya di jurnal umum? Maka perhatikan rumusnya. Sesuai dengan persamaan dasar, kasnya bertambah. Kas itu adalah aktiva. Lihat, ketika aktiva bertambah, maka posisinya adalah di debit. Tulis, akunnya adalah kas, posisinya di debit. Berapa nilainya? Nilainya adalah 1 juta. Selain kas, yang bertambah apa? Piutang. Oh, piutang itu juga termasuk aktiva atau harta. Maka ketika harta bertambah, posisinya di debit. Piutang di debit 500. Yang 1.500.000 itu apa? Kalau di dalam persamaan dasar, kita dapat ketahui bahwa keterangannya adalah pendapatan.
ditaruh di kolom modal. Maka kalau di dalam jurnal umum, pendapatan itu berdiri sendiri. Maka kita lihat akun pendapatan ketika bertambah posisinya di kredit. Maka kita catat pada baris ketiga, yaitu pendapatan, kolomnya kolom kredit. Sehingga penjumlahannya antara debit dan kredit sama atau seimbang. Gitu ya. Yang harus diperhatikan adalah bahwa di dalam jurnal umum pendapatan itu tidak lagi mempengaruhi modal, tapi langsung mempengaruhi pendapatan. Ya, maka karena di posisinya di kredit, diberikan jarak antara debit dan kredit harus berbeda. Oke, kita lanjut ke contoh berikutnya. Pada tanggal 8 dibayar biaya transportasi senilai 50.000. Maka di dalam persamaan dasar mengakibatkan kasnya berkurang 50.000, modalnya berkurang juga 50.000. Ini harusnya berkurang. Di kolom keterangan adalah beban transportasi. Nah, kalau di dalam jurnal umum dilihat beban itu berdiri sendiri. Yang tadinya tidak ada beban, muncul beban, maka bebannya bertambah berkurang. Bertambah. Lihat, ketika beban bertambah, posisinya di debit. Adanya beban, maka akan mengakibatkan uang kita berkurang, maka kasnya berkurang. Maka posisi kas di kredit. Tuh, sesuai dengan rumusnya. Aktiva ketika berkurang, posisinya di kredit. Oke, dan contoh yang terakhir, sudah selesai. Itulah beberapa contoh dari pencatatan jurnal umum. Yang harus kalian pahami adalah bahwa di dalam mencatat transaksi pada jurnal umum harus merujuk kepada rumus yang sudah ada. Terima kasih, mudah-mudahan kalian bisa memahaminya, diulang-ulang terus ya latihannya sehingga bisa benar-benar dipahami dengan baik. Karena pada intinya jurnal umum adalah awal proses pencatatan. Kalau tidak mengerti jurnal umum, maka pada langkah-langkah berikutnya pun tidak akan bisa dipahami dengan baik. Oke, sekali lagi terima kasih. Billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.